Beberapa hari terakhir banyak beredar berita bahwasanya Suzuki GSX-R 1000 akan segera ditarik dari pasaran Eropa. Pasalnya, Superbike andalan Suzuki tersebut kini telah dihadapkan pada standar baru Euro 5 yang telah diterapkan di pasar Eropa sejak tahun 2020 lalu. Jika Suzuki belum bisa memperbarui GSX-R 1000 dengan standar Euro 5, akhir tahun ini kemungkinan besar GSX-R 1000 akan ditarik dari pasaran Eropa. Mengikuti jejak adik-adiknya GSX-R 600 dan GSX-R 750 yang sebelumnya juga sudah ditarik dari pasaran Eropa beberapa tahun yang lalu. Dari sini mungkin ada yang masih bertanya, kenapa sampai saat ini GSX-R 1000 dengan standar Euro 4 masih beredar di pasaran Eropa? Hal ini dikarenakan adanya peraturan end of series atau seri terakhir, yang mana aturan tersebut memberikan kesempatan kepada produsen untuk mengajukan permohonan agar tetap bisa menjual motor tidak sesuai standar emisi hingga 2 tahun ke depan. Aturan ini memungkinkan perusahaan untuk menjual semua stok model lama yang hampir habis masa pakainya. Permohonan end of series Suzuki berlaku sejak akhir tahun 2020 lalu, dan itu artinya jatuh tempo GSX-R 1000 akan habis pada 30 Desember 2022. Kalau hal ini benar terjadi, maka untuk pertama kalinya Superbike Jepang akan kehilangan satu pesaing sekampung halamannya dan hanya akan menyisakan Yamaha WZF R1, Kawasaki ZX-Blue-R, serta Honda CBR 1000RR. Sementara varian GSX-R series yang masih punya masa depan cerah di pasaran Eropa sekarang hanyalah GSX-R 125R. Itu pun merupakan varian terkecil GSX-R series yang umumnya dikenal sebagai sportsbike remaja. Untuk saat ini, GSX-R 1000 yang tersedia di market Eropa seperti contohnya di negara Inggris, hanya dijual dalam satu varian warna saja sebagai edisi perpisahan, yaitu GSX-R 1000 Phantom. Versi ini tampil dengan warna hitam dengan velg warna gold, serta selincer knalpot buatan Yoshimura, dan dijual dengan harga 17.499 pound sterling atau kalau dirupiahkan setara 313 juta rupiah. Penerapan regulasi Euro 5 tidak hanya dilakukan di wilayah Eropa saja. Negara lain seperti India dan Jepang juga telah menerapkan hal serupa. Jadi jika Suzuki tidak bergerak cepat dalam waktu dekat ini, bukannya tak mungkin GSX-R 1000 akan lenyap dari showroom Suzuki di berbagai belahan negara. Pada tahun 2019 lalu, Suzuki mengumumkan bahwasannya GSX-R 1000 akan segera diperbarui dengan ubahan seperlunya agar bisa lolos uji emisi Euro 5. Namun untuk alasan yang tidak diketahui, hal itu sama sekali belum terlaksana sampai sekarang. Sulit untuk memprediksi bagaimana pengembangan Superbike Suzuki di masa depan. Suzuki sepertinya tidak memiliki keberanian dalam menepati janji GSX-R 1000. Hal tersebut bisa kita lihat dari tidak adanya upaya Suzuki dalam ajang balap WSBK dan memutuskan keluar sejak tahun 2015 lalu. Itu artinya, generasi paling terbaru GSX-R 1000 tidak mempunyai kesempatan yang didukung penuh pabrikan untuk berkompetisi bersama Superbike lain di kelasnya. Ditambah lagi, mundurnya Suzuki dari ajang MotoGP dan World Endurance tentunya semakin membuat tidak jelas bagaimana nasib Superbike andalan Suzuki ini. Ibarat kata jualan Superbike tapi nggak ikutan kompetisi manapun, pastinya membuat gengsi dari GSX-R 1000 menjadi turun, terutama di mata penggila balap yang rata-rata merupakan konsumen dari Superbike itu sendiri. Padahal, kalau kita lihat, pabrikan Suzuki itu banyak memenangkan kejuaraan balap dunia beberapa tahun terakhir, seperti MotoGP pada tahun 2020, kemudian World Endurance 2019, 2020, sampai tahun 2021. Namun, sepertinya prestasi tersebut tidak membuat penjualan produk Suzuki meningkat pesat seperti yang diharapkan. Justru, saat ini mereka sedang dilanda krisis finansial. Beberapa produknya sekarang pun juga minim pembaruan, membuat sebagian orang cenderung tidak tertarik lagi untuk membelinya. Kemanapun Suzuki pergi, GSX-R 1000 nampaknya akan menjadi berita besar akhir tahun ini, karena keputusan Suzuki akan terlihat jelas antara menghentikan model Superbike ini
atau mengupgrade-nya dengan versi baru yang lebih kompetitif. Ada banyak pendapat dari berbagai media otomotif bahwasanya GSX-R 1000 akan mengikuti jejak Suzuki Hayabusa, berhenti produksi di tahun 2018, kemudian dibangkitkan kembali pada tahun 2021 dengan pembaruan total pada semua sektor. Kemungkinan kita akan melihat sesuatu yang serupa terjadi dengan GSX-R 1000. Namun, diharapkan fans Suzuki tidak terlalu tinggi berekspektasi, apalagi melihat bagaimana kondisi Suzuki yang sekarang ini. Kabar baiknya, baik itu GSX-R 1000 beserta adik-adiknya GSX-R 750 dan GSX-R 600, mereka semua masih dijual di pasar Amerika. Karena di Amerika, kabarnya baru akan menerapkan regulasi Euro 5 pada tahun 2024. Amerika merupakan pertahanan terakhir Suzuki untuk menjual sportsback jagoan mereka selama beberapa tahun ke depan. Dan ini merupakan salah satu opsi terbaik Suzuki agar nantinya menjual habis stok yang tersisa, kemudian memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbarui GSX-R 1000 agar nantinya superbike legendaris ini bisa kembali ke pasar global seperti yang diharapkan.